Bagaimana perasaan panjenengan setelah afirmasi? Feeling is the secret. Demikian kata Bang Neville Goddard. Lalu bagaimana perasaan panjenengan setelah berafirmasi? Apakah panjenengan rumangsa tentrem, serba yakin, atau malah galau dan malah stres? Kalau tentrem serba yakin, nah itu bagus. Hukum law of attraction maupun hukum asumsi Neville Goddard bekerja positif. Tapi kalau malah galau, malah stres, nah itu hukum bekerja negatif. Yang mana yo? Feeling is the secret. Demikian Bang Neville Goddard. Jadi secret of attraction atau rahasia ketertarikan itu terletak pada rasa perasaan panjenengan, bukan pada afirmasinya. Ojo kleru. Suatu kali saya mengenal seseorang yang ternyata pembelajar hukum metafisik pengembangan diri. Ia berafirmasi dengan suara keras sambil merem di hadapan saya. Kira-kira begini afirmasinya. Aku bahagia, penghasilanku 100 miliar per bulan. Wanita-wanita suka padaku. Aku sukses luar biasa. Wah, begitulah afirmasinya. Setelah itu kutanya pada orang itu, Mas, panjenengan pekerjaannya apa sekarang? Ia menjawab bahwa dirinya adalah seorang kurir. Kurir tugasnya mengantar barang-barang belanjaan masyarakat yang dibeli dari toko online ya. Kutanya lagi, sudah berapa lama panjenengan afirmasi demikian, Mas? Dia berkata bahwa ia sudah melakukan afirmasi itu secara rutin selama hampir setahun lah. Dia belajar dari YouTube. Saya kejar lagi, apakah kamu yakin akan berhasil manifestasi 100 miliar? Ia menjawab dengan sangat yakin, mantap dan mantul. Ya, saya sangat yakin. Wait, mantap tenan Wang Sulane ya. Member koyo wong janji kawin nggak ya? Lantas saya berkata lagi, wah bagus kalau kamu yakin dengan uang 100 miliar itu ya. Mantap. Kalau begitu, tolong bantu nih. Ini ada pembangunan pondok pesantren NU di Jalan Keramat Setiong, Jakarta Pusat. Butuh bantuan dana banyak sekali. Pasti orang-orang di sana akan senang bila kau bantu. Lalu kusodori brosur tentang pondok pesantren yang sedang dibangun itu. Orang itu pun terbelalak, bingung, dan sedikit malu juga. Ia lalu berkata, tapi Pak, saya gak punya uang. Nyari uang 1 juta sebulan buat anak istri saja sudah setengah mati rasanya. Nah, para sedulur, itulah sekelumit kisah yang baru-baru ini saya alami dengan seorang kurir yang mendapat informasi keliru tentang hukum asumsi Neville Goddard dan hukum Law of Attraction. Orang ini berafirmasi dan terus berafirmasi selama hampir setahun ya. Tetapi sejatinya afirmasinya itu bertabrakan dengan kondisi alam pikiran bawah sadarnya. Kondisi alam pikiran bawah sadar inilah yang oleh Bang Neville disebut feeling atau rasa perasaan itu. Pikirannya menyebut yakin punya uang atau setidak-tidaknya bakal punya uang 100 miliar. Tetapi di sisi lain, rasa perasaannya mengatakan bahwa ia begitu miskin sehingga nyari 1 juta saja setengah mati. Apalagi diminta untuk membantu pondok pesantren itu. Dari dua jenis pikiran itu, pikiran mana yang menang? Iya, betul. Tentu saja rasa perasaannya yang akan menang. Walau afirmasi sudah dilakukan bertahun-tahun, ia tetap miskin dan tetap sulit memanifestasi 100 miliar. Boro-boro 100 miliar, manifestasi 3 juta aja setengah metong. Pembicaraan lebih lanjut akhirnya membuka lebih banyak kisah Abang Kurir ini. Abang Kurir ini juga cerita kalau dia merasa stres setiap kali afirmasi sebetulnya. Semakin sering afirmasi, tetapi malah semakin stres sebenarnya. Dan semakin stres, dia malah semakin banyak berafirmasi untuk mengalahkan stresnya itu. Jadilah sebuah lingkaran setan kebingungan yang tidak berujung dan makin menjadikannya kentir. Kesalahan Abang Kurir ini adalah ia meyakini secara buta bahwa afirmasi adalah kata-kata ajaib yang bila diulang-ulang akan mendatangkan mukjizat. Namanya juga keyakinan buta, jadinya ya buta beneran. Buta itu berarti nggak tahu jalan. Ada lubang tidak tahu lewatin, akhirnya kejeglong. Ya. Ada telepong sapi atau lumpur terabas wae sehingga kakinya jadi kecipratan dan kotor semua. Bau lagi, ya kan? Boros belum? Ternyata banyak orang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Bang Kurir itu.
melakukan afirmasi, tetapi sebetulnya afirmasinya itu ada di luar ruang rasa perasaan positifnya. Alhasil mereka hanya akan memetik kekentiran saja. Coba aja pandangan teliti di kolom komentar channel-channel YouTube Law of Assumption dan Law of Attraction yang banyak beredar itu. Pasti para komentatornya pada lomba-lomba nulis afirmasi yang heboh itu. Tapi coba pandangan hubungi orang-orang itu dan minta kesaksiannya secara objektif dan jujur. Maka mereka semua cenderung blankemen. Saya tuh pernah mensurvei orang-orang seperti itu. Tepatnya di bulan apa ya, bulan November sampai Desember 2023 yang lalu, ya setahun yang lalu lah ya. Jadi saya menanyai banyak penulis afirmasi di kolom komentar di kalau nggak salah 8 channel ya, 8 channel Law of Assumption dan Law of Attraction di YouTube. Yang saya survei adalah postingan afirmasi yang sudah lewat lebih dari setahun. Jadi bukan postingan baru yang saya survei. Saya memilih postingan afirmasi yang bombastis. Ya, semacam kayak yang dibuat oleh Bang Korir tadi. Misalnya ada yang afirmasi punya 4 Lamborghini. Wah, itu kan bombastis ya. Ada yang afirmasi kawin sama Agnes Monica. Ada juga yang afirmasi supaya Pak Bawisdan jadi presiden 2024. Pokoknya macam-macam lah, sing ngeri-ngeri ya. Dan hasilnya saya tuangkan di dalam gambar chart ini atau gambar grafik ini. Jumlah responden 56 orang, kemudian yang menjawab positif 3 orang, menjawab negatif 2 orang, lalu yang 51 orang tidak menjawab alias blankemen saja. Yang menjawab positif artinya ya mereka yang mengatakan mengalami kemajuan dengan mempraktek afirmasi itu. Walau masih jauh sekali dari harapan ya. Ada yang afirmasi 500 triliun. Kemudian dalam setahun itu mendapatkan kenaikan gaji 250.000. Ya, jauh banget kan, tapi ya ora apa-apa lah ya. Anggap aja itu kemajuan, melas soalnya ya. Kemudian ada yang menjawab negatif. Nah, ini mereka yang terang-terangan mengaku tidak ada manfaatnya berafirmasi itu. Gak ada pengaruhnya dengan hidup mereka, hanya buang-buang waktu saja. Bahkan ada yang menjawabnya sambil marah-marah merasa dibohongi oleh YouTuber yang semula jadi idola mereka. Ya untuk saya YouTubernya itu bukan saya ya. Nah, bagian berikutnya nih ya adalah bagian yang tidak menjawab. Ini yang harus diduga-duga. Mereka yang kelompok belangkemen ini. Tetapi menurut pengalaman saya, yang tidak menjawab atau yang belangkemen ini biasanya mereka itu juga tidak mengalami kemajuan apapun loh. Namun malas untuk menjelaskannya. Bisa juga karena malu, karena memang tidak ada hasil apa-apa. Itu berdasarkan pengalaman saya loh. Jadi kalau disimpulkan dari chart ini, dari penelitian ini, ya kebanyakan afirmasi yang dipahami masyarakat luas tidaklah tepat seperti yang seharusnya. Afirmasi dianggap sebagai mantra ajaib yang mengubah dunia secara dramatis, revolusioner, dan terjadi tanpa keterlibatan logika-logika akal sehat. Nah, prosedur bukan tidak mungkin panjenengan juga membuat afirmasi yang seperti itu juga kan? Nah, penyelesaian dari permasalahan ini adalah buatlah afirmasi yang masih dalam jangkauan ruang keyakinan panjenengan. Jadi misalnya panjenengan gajinya 1 juta, ya buat afirmasi peningkatan 2 juta. Lalu kelak bila sudah terpenuhi tingkatkan menjadi 4 juta. Atau berapapun yang panjenengan nyaman. Yang keyakinan panjenengan bisa menjangkau. Ingat ya, feeling is the secret. Feelingnya itu loh, feeling. Jadi jangan lagi ada gaji 1 juta lalu menetapkan 500 miliar. Padahal feelingnya sangat negatif. Bukan begitu ya, poros dulur. Hindari juga keinginan yang egois penuh hawa nafsu. Gaji mung 1 juta tapi ingin memiliki 500 miliar. Ki piye yo kalau gak hawa nafsu apa maning? Ya ora. Apalagi tambah lagi keinginan banyak wanita suka padaku. Wah, ya remuk donyane. Ini benar-benar hawa nafsu. Gaji mung 1 juta pengen 500 miliar, isih pengen wanita maneka-maneka mawarna-warna. Ampun. Kaya ana wong kaya ngono ya. Oleh sebab itu, panjenengan yang selama ini terjebak dengan egoisme, hawa nafsu, ayo sadar diri. Hukum alam ini sifatnya ilahi. Selaraskan diri panjenengan dengan sifat-sifat keahlian juga kalau begitu. Maka manifestasi hukum asumsi dan hukum law of attraction akan terjadi dengan sangat mulus dan memuaskan panjenengan. Sekap semanten nggih para sedulur. Salam seger waras.